teman-teman. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses menghidupkan komputer, yaitu komputernya itu ada proses saat dihidupkan, lalu cara mematikannya dengan benar. Oke. Dan di sini saya menjelaskannya menggunakan metode IPO atau panjangnya disebut input proses dan output. Oke, lalu untuk yang pertama bagian input sendiri saya buat dalam 3 kategori, yaitu ada keyboard, mouse, dan scanner karena yang saya punya itu. Lalu yang kedua ada bagian proses. Bagian proses ini saya buat jadi 3 bagian, yaitu ada bagian BIOS, lalu ada bagian POS, lalu ada bagian diskboot. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu bagian BIOS. Oke. BIOS itu punya fungsi pada setiap komputer atau laptop kita, yaitu untuk menjalankan POS nanti, atau bagian kedua tadi POS, power on self test, itu kepanjangan. BIOS itu software yang ada di dalam mainboard kita, yaitu CMOS, yang biasa tuh dilengkapi dengan baterai yang kecil abu-abu itu. Supaya apa? Supaya itu untuk menjaga agar informasi kita itu tidak mudah hilang. Biasanya kalau kita menyalakan komputer kita, lalu tiba-tiba layar hitam, tidak muncul gambar yang Windows berapa gitu. Nah, itu biasanya itu BIOS kita mengalami kerusakan atau ya sedikit update kecil lah dari softwarenya, sehingga layarnya jadi hitam. Lalu yang kedua bagian POS atau power on self test. Bagian POS ini berfungsi untuk memeriksa prosesor kita dan programnya dia sendiri. Lalu setelah POS itu memeriksa prosesor dan programnya dia sendiri, lalu dia akan memeriksa perangkat-perangkat yang terhubung dalam komputer kita, seperti ini, mouse, lalu ada keyboard kita, lalu ada monitor kita, lalu mungkin kalau kalian masang speaker, mungkin juga akan diperiksa dia, lalu RAM kita, lalu kabel VGA kita. Ya, jika salah satu hardware kita rusak atau kondisinya tidak dikenali oleh POS ini, maka BIOS akan terhenti dan proses salah satu perangkat akan berhenti. Salah satu aja yang rusak aja itu akan berhenti, bukan semua perangkat. Lalu bagian diskboard ini berfungsi untuk memeriksa lah bagian yang sudah diperiksa oleh POS tadi, salurkan ke BIOS, dan BIOS akan mengeceknya kembali sehingga tidak ada yang rusak. Lalu setelah itu, jika tidak ada komponen yang rusak, maka BIOS sendiri akan mulai proses booting, diskboardnya akan mulai proses booting. Lalu jika pada bagian diskboard ada kerusakan, maka di tulisan layar itu akan muncul gambar seperti itu, please reboot device. Nah, biasanya kalau saya lakukan itu membongkar itunya,
casing CPU-nya, lalu saya ini kan lepas dulu kabel-kabelnya, bersihin dulu, terus setelah itu saya pasang kembali, pasang casingnya. Nah, kita sampai bagian yang terakhir adalah output. Output sendiri saya kasih satu bagian aja, yaitu load yang dinamakan loading sistem operasi. Dan biasanya setelah semua proses itu tadi selesai, yaitu BIOS, post dan diskboard itu selesai, maka gambar ini nih, Windows 10 ini akan keluar pada monitor kalian. Jadi itu tandanya kalau komputer kalian sudah siap digunakan untuk bekerja. Nah, sini kalian mau melakukan apapun terserah. Nah, setelah itu jika dalam menghidupkan itu tadi ada prosesnya, sekarang matikan itu juga harus ada prosesnya. Nah, prosesnya benar pada saat ingin mematikan komputer kalian itu di sini kita pencet ini bagian Windows yang pojok kiri bawah. Nah, nanti akan muncul gambar-gambar ini. Lalu kita tekan tombol power ini yang di kiri bawah juga, kita pencet. Nah, di sini ada 3 pilihan, sleep, shutdown, dan restart. Jika kalian ingin mematikannya, pilihlah shutdown, maka komputer kalian akan nanti mati sendiri, bekerja sendiri, untuk off sendiri gitu. Nah, untuk video kali ini mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan tolong minta maaf, dan mungkin kita bisa ketemu kembali di video-video selanjutnya.